Ibu meminta anak-anak untuk mempersiapkan peralatan ya, agar tidak pinjam-meminjam. Sudah. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Mas Imam memimpin doa. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan hari ini, adakah yang tidak berangkat? Ya, Ada? Siapa? juga Bu. Juga. Terus siapa lagi? Zain. Terus? Hanifah. Sudah. Sudah? Oke, berarti yang tidak masuk ada 3 orang ya. Ya. Ibu akan melanjutkan ke materi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi yang berjudul mengenal sosok inspiratif melalui teks biografi. Anak-anak, apakah sudah pernah membaca sebuah teks biografi? Sudah? Di kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Itu menceritakan tokoh siapa, Pak? Saya baca itu tokoh Kartini. Kartini. Ya. Oke, berarti Mbak Julia sudah pernah membaca teks biografi sebelumnya ya? Baik. Nah, Ibu akan bertanya kepada anak-anak semua. Yang pertama, apakah kalian pernah kagum sama seseorang? Pernah. Kagum sama siapa? Sama Ibu. Ibu. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan Mas Imam. Saya memiliki tokoh yang saya kagumi yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Menurut Mas Imam, hal apa yang membuat tokoh tersebut menarik? Kalau menurut saya, Pangeran Diponegoro sangat menarik karena beliau menunjukkan keberanian dan kecintaan yang tinggi terhadap tanah air. Beliau berani memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda meskipun harus menghadapi banyak rintangan dan penderitaan. Selain itu, Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai tokoh yang religius, bijaksana dan konsisten pada prinsipnya, sehingga seharusnya menjadi teladan perjuangan dan keteguhan hati bagi generasi muda seperti saya. Oh, baik. Terima kasih jawaban Mas Imam. Ayo. Adakah yang ingin menjawab lagi? Silakan Mbak Apri. Saya kagum sama ibu saya. Ibu sendiri, bagaimana ceritanya? Karena ibu saya itu penyabar, terus baik banget. Oh begitu. Nah, itu dari 2 kisah inspiratif tersebut kita akan belajar mengenai sebuah teks. Adakah yang tahu kita akan mempelajari teks apa? Nah, betul. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari teks biografi. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi awal terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik memiliki pengetahuan awal mengenai teks biografi. Yang kedua, peserta didik menunjukkan rasa ingin tahu terhadap tokoh yang diangkat menjadi sebuah teks biografi. Yang ketiga, peserta didik memiliki pengalaman membaca teks biografi. Seperti tadi Mbak Yulia ya, sudah pernah membaca teks biografi yaitu mengenai R.A. Kartini. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan tokoh yang dikagumi beserta alasannya. Tadi Mas Imam menyebutkan Pangeran Diponegoro, Mbak Apri menyebutkan Ibu. Baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur dan jenis teks biografi secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan pesan moral dan keteladanan teks biografi. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil analisisnya di depan teman-teman. Nah, nantinya pada saat sebelum akhir pembelajaran, kalian akan diberikan tugas berkelompok untuk menganalisis sebuah teks biografi. Selanjutnya, manfaat teks biografi. Manfaat teks biografi yang pertama, menambah wawasan dan mengenal tokoh secara lebih
mendalam termasuk latar belakang, perjuangan, dan pencapaian sebuah tokoh. Yang kedua, menjadi sumber inspirasi dan motivasi karena kisah perjuangan tokoh mengajarkan sikap pantang menyerah, kerja keras, dan tanggung jawab. Yang ketiga, membangun nilai keteladanan sehingga peserta didik mampu meneladani sikap dan perilaku positif seperti kejujuran, keberanian, kepedulian sosial, dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan menayangkan satu video. Nah, kalian simak baik-baik ya, karena nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian harus menjawabnya. Setelah kalian sudah menyimak video yang Ibu tayangkan, Ibu akan bertanya. Yang pertama, siapakah tokoh yang diceritakan pada video tersebut? Siapa yang bisa? Baik, Mbak Yulia, silahkan menjawab. B.J. Habibie, betul. Jadi video yang ditayangkan barusan adalah video mengenai B.J. Habibie. Yang kedua, Ibu bertanya mengenai apa isi dari teks biografi tokoh B.J. Habibie tersebut. Adakah yang tahu? Saya tahu. Baik, Mbak Ulan, silahkan. Jadi tayangan video yang ditayangkan itu berisi terkait dengan kisah hidup B.J. Habibie dari masa kecil, masa menempuh pendidikan, karir di bidang teknologi dan penerbangan, hingga menjadi menteri, wakil presiden Indonesia, dan kisah hidupnya bersama Ainun. Ya, betul. Jadi pada tayangan tersebut mengenai kisah perjalanan seorang B.J. Habibie. Yang pertanyaan ketiga, apa saja yang dapat diteladani dari tokoh B.J. Habibie? Siapakah yang bisa menjawab? Silakan Mbak Nabila. Hal yang dapat diteladani dari B.J. Habibie itu, beliau itu memiliki semangat dan tinggi, semangat belajar yang tinggi, belajar keras, serta keterlibatan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penerbangan. Jadi B.J. Habibie kan bisa membuat pesawat ya Bu. Nah terus selain itu beliau juga memiliki rasa cinta tanah air yang besar dengan mengabdikan dirinya untuk mewakili Indonesia. Nah, baik. Terima kasih Mbak Nabila. Teman-teman kasih aplaus keras. Nah, baik. Sekarang Ibu akan merangkum ya. Jadi video tersebut mengenai sosok B.J. Habibie, seorang ilmuwan dan mantan Presiden Republik Indonesia keberapa? Ketiga. Jadi seorang B.J. Habibie mantan Presiden Indonesia ketiga. Yang kedua, tayangan tersebut membahas tentang kehidupan B.J. Habibie, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dalam negeri maupun luar negeri, terus kemahirannya dalam bidang teknik penerbangan, perjalanan karirnya sebagai insinyur pesawat, hingga menjadi tokoh penting di Indonesia, serta kisah hidup
pribadinya bersama Ainun. Yang ketiga, yang dapat diteladani dari tokoh B.J. Habibie yaitu rajin belajar dan berani menempuh pendidikan tinggi sampai luar negeri. Yang kedua, pantang menyerah, kreatif, inovatif dalam mengembangkan teknologi industri pesawat terbang. Yang terakhir, tanggung jawab besar terhadap negara dan menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan presiden gitu. Nah, dari tayangan video tersebut, Ibu ingin bertanya kepada teman-teman, siapakah di sini yang sudah tahu mengenai struktur teks biografi? Silakan Mbak Yulia, sebutkan apa saja struktur teks biografi. Baik, setahu saya struktur teks biografi itu ada 3, Ibu. Yang pertama itu ada orientasi, biasanya itu berisikan pengenalan tokoh. Lalu juga terus selanjutnya peristiwa penting, urutan suatu yang akan dibahas. Lalu yang terakhir itu reorientasi, penutup atau biasanya itu berisikan pandangan dari penulis. Baik, betul. Jadi apa yang disampaikan Mbak Yulia, struktur teks biografi ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, dan yang ketiga reorientasi. Nah, orientasi berisi pengenalan tokoh atau gambaran umum mengenai identitas tokoh atau sosok biografi. Orientasi ini umumnya berisi nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta pendidikannya secara singkat. Yang kedua, rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini berisi paparan suatu cerita yang berisi kejadian atau peristiwa tokoh saat mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, dan lain sebagainya. Untuk reorientasi berisi pandangan ulasan atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Jadi teks biografi itu tidak ditulis sendiri ya, jadi ditulis oleh orang lain. Jadi sebuah pemikiran penulis itu dapat disampaikan pada bagian reorientasi. Nah, tadi kan Ibu sudah Ibu kan sudah menayangkan video teks biografi B.J. Habibie. Ini Ibu sudah menuliskannya menjadi teks biografi. Di sini teman-teman, di sini anak-anak, apakah ada yang bisa menganalisis struktur teks biografi mengenai B.J. Habibie? Saya, Bu. Baik, silahkan Mbak Irna. Jadi tadi setelah saya melihat video B.J. Habibie, saya menemukan beberapa struktur terkait dengan teks biografi. Yang pertama itu di paragraf 1-2 merupakan bagian orientasi. Kemudian paragraf 3-9 itu merupakan rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir paragraf 10-11 itu merupakan bagian reorientasi. Seperti itu. Baik, mari kita bahas bareng-bareng ya. Betul tadi apa yang dijawab oleh Mbak Irna. Jadi bagian orientasi terdapat pada paragraf pertama dan kedua, yaitu mengenai latar belakang mulai lahirnya, terus bidang keilmuannya di mana, melanjutkan studi dari mana, dan sebagainya. Dan ini juga pada paragraf kedua menjelaskan mengenai keluarganya secara singkat. Selanjutnya pada bagian pada bagian rangkaian peristiwa terdapat pada paragraf 3 sampai paragraf 9. Nah, betul ya. Sampai paragraf 9 yaitu menjelaskan secara rinci bagaimana proses perjalanan hidup seorang B.J. Habibie. Yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi ini terdapat pada paragraf 10 dan 11. Nah, ini Ibu lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah mempelajari
sudah tahu mengenai jenis teks biografi? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Belum. Jadi teks biografi itu terbagi menjadi dua, yaitu teks biografi dan teks autobiografi. Ada yang tahu perbedaannya? Belum tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi teks biografi adalah teks yang menceritakan kisah hidup seseorang dan ditulis oleh orang lain. Kalau teks autobiografi adalah teks yang berisi kisah hidup seseorang dan ditulis oleh diri kita sendiri, begitu. Jadi perbedaannya, yang biografi ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi adalah ditulis oleh diri kita sendiri. Nah, sebelum berkelompok, Ibu mempunyai ice breaking ya. Jadi Ibu mempunyai namanya ice breaking seru. Ice breaking seru. Nanti ada 5 tepuk. Yang tepuk pertama, yes. Yang kedua, oke. Yang ketiga, semangat. Yang keempat, konsentrasi. Yang kelima, siap belajar. Ingat ya? Yang pertama, yes. Dua, oke. Tiga, semangat. 4, konsentrasi. Kelima, siap belajar. Jadi kayak gini ya. Ice breaking seru. Tepuk 1, oh. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Gitu. Sudah paham? Sudah. Jadi Ibu mulai ya. Ice breaking seru. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, kalian berarti ini udah siap melanjutkan belajar lagi ya? Baik. Nah, saatnya berkelompok. Jadi Ibu akan membentuk beberapa kelompok yang terdiri dari 4 peserta didik. Ini udah pas ya, ini 4. Dan nantinya Ibu akan memberikan LKPD dan di sini kalian akan menganalisis mengenai struktur terus keteladanan apa saja yang dapat diambil dari tokoh tersebut. Selain itu, kalian juga menganalisis mengenai jenis-jenis teks. Jadi teks ini termasuk ke dalam jenis apa? Apakah sudah paham? Nanti kalau sudah selesai, Ibu akan tunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Oh iya, silakan. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan. Apakah cukup? Sudah. Oke, siap. Baik, waktunya sudah habis ya. Oke, di sini kelompok siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, baik Mbak Yulia beserta rekan-rekannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok cemas akan membacakan hasil
berisi dan LKPD teks biografi. Di sini ada 5 pertanyaan yang sudah kami jawab semampu kami, yaitu yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ini menceritakan kisah hidup tokoh setiap hari hingga daya latar hingga masa tertentu, termasuk pengalaman, perjuangan dan hal lain di dalamnya. Lanjut, pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh biografi tersebut? Tokoh dalam teks biografi tersebut adalah Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita yang lahir di Jepara. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, teks tersebut termasuk dalam jenis teks biografi atau autobiografi. Menurut kami, teks tersebut merupakan teks biografi. Mengapa demikian? Karena berisi kisah kehidupan Raden Ajeng Kartini yang ditulis oleh orang lain. Teks ini juga menceritakan perjalanan hidup beliau, pemikiran, serta perjuangan tokoh dari sudut pandang pihak ketiga, bukan ditulis langsung oleh tokohnya sendiri. Lalu yang keempat, analisis struktur teks biografi. Jadi, orientasinya yaitu Raden Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Lalu masalah atau peristiwa lahir dari keluarga bangsawan membuat Kartini memperoleh pendidikan yang baik. Lalu reorientasinya sepeninggalan Kartini, kemudian seorang pria Belanda mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh Kartini pada temannya di Belanda. Lalu pertanyaan yang terakhir, nilai-nilai keteladanan, semangat belajar yang tinggi, dan pantang menyerah. Sudah, Ibu? Berikan tepuk tangan kepada Mbak Yulia beserta rekannya. Nah, setelah kalian sudah memperjelaskan, kalian sudah bisa menganalisis struktur, jenis, dan nilai-nilai keteladanan teks biografi. Anak-anak, adakah yang bisa menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini? Silakan Mbak Yulia. Jadi instruksinya menyimpulkan Mas Heri. materi pada pagi hari ini yaitu berisikan mengenai pengertian, lalu ada struktur teks biografi, terus juga dijelaskan jenis-jenisnya, terus juga Ibu memaparkan contoh teks biografi melalui sebuah video dan juga berupa teks. Dan nantinya kami juga sudah mengerjakan LKPD untuk menyusun teks biografi. Nah, betul tadi yang dikatakan Mbak Yulia pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai teks biografi, yaitu teks biografi merupakan sebuah karangan yang menceritakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta, data tentang kehidupannya. Selanjutnya, pada teks biografi terdapat struktur teks biografi. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa, yang ketiga adalah reorientasi. Selanjutnya, teks biografi terbagi menjadi dua, yaitu teks biografi dan teks autobiografi. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas. Jadi, kalian memilih salah satu teks biografi. Kalian boleh pilih di media sosial, di buku, atau di internet gitu. Nantinya teks biografi tersebut dicetak dan dilampirkan pada lembar jawab yang kalian kerjakan. Tugasnya kalian menganalisis kaidah kebahasaan teks biografi dan kalian mengerjakannya di buku masing-masing. Nanti ketua kelas Mas Imam organisasi kumpulan tugas teman-teman ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di meja Ibu satu hari sebelum jam pelajaran. Ibu akan memberikan refleksi yang nantinya diisi terus dikumpulkan ya kepada Ibu. Apakah sudah selesai? Ya. Sudah. Oke, baik.
Terima kasih anak-anak sudah bersama Ibu pada pertemuan kali ini. Ibu mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Ibu. Untuk ketua kelas Mas Imam untuk memimpin doa penutup. Baik, siap baik. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.